Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Samuel Banjarnahor dengan NPM F1C 021009. Di sini saya akan memperbaiki nilai hasil UAS tentang fisika gunung api. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang gambar yang pertama yang menunjukkan arus konveksi. Arus konveksi terjadi di bagian bawah lapisan litosfer yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng yang berlangsung di bawah lempeng litosfer. Nah, dengan adanya arus konveksi ini, maka terjadilah pergerakan lempeng yang menimbulkan retakan, kemudian di bagian litosfer terpecah-pecah. Hal tersebut membuat saling tarik-menarik ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, bagian yang terpecah akan jatuh dengan gerakan melinar, lembah patahan turun yang berskala besar, disebabkan oleh proses yang terjadi tadi, yaitu disebut dengan celah atau lembah celah. Divergen itu terjadi karena dua lempeng yang saling menjauh antara satu dengan yang lain, yaitu pada mid ocean, yang dimana salah satu contoh dari gambar divergen. Yang kedua itu batas konvergen. Batas konvergen itu terjadi apabila dua lempeng bergerak saling mendekat sehingga membentuk zona subduksi. Terdapat tiga jenis batas konvergen, yaitu benua dan benua atau pegunungan lipatan, dan benua dan samudra, pegunungan berapi, dan samudra atau busur kepulauan. Selanjutnya kita akan melihat soal nomor 2, yaitu proses pembentukan gunung api. Seperti yang kita lihat itu ada dapur magma. Erupsi gunung api terjadi karena dapur magma tidak tahan menahan tekanan tinggi yang ada di bawah dapur magma, sehingga magma akan naik ke permukaan dan gunung akan erupsi. Ketika magma ditekan dan bersuhu tinggi, magma akan keluar dari dapur magma menuju permukaan, maka akan terjadi erupsi. Dan yang keluar dari gunung api itu bukan hanya magma saja yang yaitu ada lava, batu vulkanik, dan gas-gas beracun yang sangat berbahaya untuk dihirup oleh makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan secara rinci konsep dasar model. Konsep dasar model ini dapat kita ketahui sebagai volcanic system. Yang ini adalah 4 tahap pembentukan gunung api. Yang tahap pertama itu adalah memproduksi magma. Produksi magma terjadi di sebagian mantel bumi. Yang tahap kedua itu berada pada zona litosfer, di mana magma menjauhi zona sumber. Setelah di mantel, magma sendiri akan menjauhi sumber magma itu sendiri. Yang ketiga itu berada di ruang magma, di mana terjadi pada kedalaman magma. Setelah dia berada di zona sumber, dia akan berada di ruang magma untuk beberapa saat. Pada tahap yang keempat, magma akan bergerak secara bertahap hingga magma tersebut meletus. Baik itu meletus di permukaan hingga membentuk intrusi. Yang keempat adalah menjelaskan tentang gambar ini. Gambar ini bisa kita kenal sebagai kerak benua dan kerak samudra. Pertama kita akan membahas tentang kerak samudra. Pada kerak samudra ini, magma akan bergerak melalui dapur magma menuju lempeng, di mana magma itu tidak bisa menahan goncangan atau tekanan dari magma itu sendiri atau suhu yang sangat tinggi. Pada gambar tersebut, magma akan bentuk suatu gunung di kerak samudra yang bisa juga kita sebut sebagai gunung laut. Pada kerak benua, di mana magma akan dari banyaknya celah yang berada di lempeng kerak benua itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat hubungan tentang magma dengan gambar yang ada pada gambar berikut. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah gambar pertama yang memiliki magma, dan gambar yang kedua ini semi aktif, dan yang ketiga ini adalah gambar gunung yang tidak aktif. Pada gunung yang pertama yang kita lihat, gunung tersebut masih memiliki potensi untuk erupsi, atau gunung tersebut bisa kita kategorikan dengan gunung yang sangat aktif. Pada gambar gunung yang kedua bisa kita lihat gunung tersebut tidak berpotensi untuk aktif atau erupsi karena magmanya masih setengah terisi. Tapi yang perlu kita ketahui adalah gunung tersebut kemungkinan berpotensi untuk aktif. Dan pada gambar gunung yang ketiga itu adalah gunung api yang tidak aktif. Mengapa tidak aktif? Karena dia tidak memiliki magma di dalam gunung tersebut. Pada soal yang ke-6 ini kita lihat apa yang bisa dihubungkan dengan gambar tersebut dan dihubungkan dengan multifase. Di sini kita akan melihat aliran-aliran fluida. Yang pertama itu ada baby flow, di mana fluida-fluida ini seperti yang kita lihat ada gelembung-gelembung kecil. Yang kedua ada sludge flow, di mana gelembungnya sudah semakin besar. Yang ketiga seperti kita lihat itu adalah anular, di mana gelembungnya sudah hampir semua memenuhi pipa.
mana di dalamnya tidak berisi air lagi melainkan uap. Keempat itu ada dispersion, yang dimana itu adalah gabungan dan campuran, yang dimananya isinya bukan hanya gelembung-gelembung saja, melainkan berupa batu-batuan atau material lain dan bukan udara. Pada gambar ini dapat kita ketahui yang dimana gambar airnya masih kosong. Dapat kita ketahui juga sebagai proses meletusnya atau erupsi gunung berapi. Pada yang kita lihat seperti gambar yang mana pipa tersebut berisi bubble flow. Dan pada gambar yang kedua itu, karena suhunya selalu bertekanan tinggi, maka pipa tersebut tidak menahan uap yang ada di dalamnya. Akibatnya apa yang ada dalam kerak tersebut akan menunjang ke atas, yang dimana akan membentuk seperti jamur, seperti gambar yang kita lihat pada gambar C. Dan setelah pada tahap ketiga dia akan masuk kepada tahap D. Dan begitu juga selanjutnya berulang-ulang, dia akan kembali pada tahap A, tapi lebih sering dia kembali kepada tahap B. Pada soal yang ke-7 itu kita akan menjelaskan jenis-jenis atau klasifikasi gunung berapi dan material apa saja yang dilepaskan dari gunung berapi tersebut. Jika letusan gunung berapi sangat kuat, maka yang dihasilkan adalah lava, gas, koliferasi yang terdiri dari debu, bara, dan gas. Gunung api yang kedua adalah evosif, di mana erupsi dengan tekanan rendah yang hanya menghasilkan lelehan dan lava melalui retakan yang ada pada gunung api. Yang ketiga adalah erupsi dengan gabungan antara eksplosif dengan evosif. Letusan gunung berapi ini sangat berbahaya, dan erupsi yang dihasilkan adalah berupa gas, batu, lava, dan gas-gas beracun yang sangat berbahaya lainnya. Efek dari gunung berapi sangat berbahaya karena dapat merusak ekosistem, membahayakan makhluk hidup, dan merusak alam-alam yang ada di sekitarnya, bahkan suhu maupun cuaca yang ada di sekitar gunung tersebut. Yang ke-8 adalah metode geofisika yang digunakan untuk memantau gunung berapi guntingan, gunung berapi deformasi, dan plume ataupun geotermal. Yang dilakukan adalah memonitoring gunung api atau melakukan GPS apakah gunung api tersebut berpotensi untuk meletus, dan memantau apakah terdapat kemiringan dan permukaan tanah apakah suhunya panas ataupun tidak.